Baiklah, selamat pagi. Pada saat ini perkenalkan, nama saya Tegar Kristian. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu proposal seminar saya. Di sini saya akan mengangkat judul yaitu pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Wilmar Cahaya Tbk. NIM saya 1910416964, yaitu latar belakang. Menurut Sudarmayanti 2017, kinerja karyawan adalah suatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat observasi. Peningkatan kinerja karyawan yang tinggi sangat penting dalam suatu organisasi karena akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dalam meningkatkan kinerja karyawan tersebut, sangat dibutuhkan motivasi karyawan yang tinggi. Motivasi memberikan alasan untuk bekerja secara baik sesuai dengan prosedur, standar dan target yang telah ditetapkan. Motivasi adalah dorongan seseorang untuk bekerja, misalnya adalah gaji yang besar, pemimpin mengayomi, fasilitas yang memadai, lingkungan kerja yang nyaman, serta rekan kerja yang menyenangkan dan lain-lain. Menurut Hasibun dan Sylvia 2019. Menurut Hasibun 2017, disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Di sini saya mengambil objek yaitu di PT Wilmar Cahaya Tbk Pontianak, meliputi bidang industri makanan berupa industri minyak nabati, minyak kelapa sawit beserta produk-produk turunannya, biji tengkawang, minyak tengkawang, dan minyak nabati spesialis untuk industri makanan dan minuman, bidang perdagangan lokal, ekspor, impor, dan perdagangan hasil bumi, hasil hutan, perdagangan barang-barang, keperluan sehari-hari. Saat ini produk utama yang dihasilkan dari PT CK adalah crude palm oil atau CPO dan palm kernel serta turunannya. Ya, lanjut di rumusan masalah. Di sini rumusan masalah saya yang pertama, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Wilmar Cahaya Tbk Pontianak. Lalu, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Wilmar Cahaya Tbk Pontianak. Selanjutnya, bagaimana pengaruh motivasi kerja dan pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Wilmar Cahaya Tbk Pontianak. Lalu tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Wilmar Cahaya Tbk Pontianak. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Wilmar Cahaya Tbk Pontianak. Dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Wilmar Cahaya Tbk Pontianak. Selanjutnya manfaat penelitian, yaitu yang pertama ada manfaat penelitian teoritis. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengayaan kajian ilmiah bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam aspek lingkungan kerja, motivasi kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Lalu manfaat praktisnya, temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan dan disiplin kerja. Landasan teori di sini kinerja karyawannya saya ambil menurut Avandi tahun 2018, lalu indikator kinerja karyawannya menurut Robbins 2006. Dan motivasi indikatornya menurut Avandi 2018 dan indikator motivasi kerja menurut David McClellan dan Sokitjo 2009. Disiplin kerja menurut Hasibun 2017 dan indikator disiplin kerja menurut Hasibun tahun 2001. Yaitu penelitian terdahulu di sini saya ambil dari Alfi Pahlawan, yaitu pengaruh motivasi kerja iklim organisasi dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan marketing pada PT Agung Toyota Bengkulu 2020. Lanjutnya yaitu menurut Natalia Susanto, yaitu pengaruh motivasi kerja, kepuasan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada divisi penjualan PT Rembaka 2019. Lanjutnya menurut Chandra Hadi Purnomo, yaitu pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja studi pada PT
Karoseri Tentram Sejahtera Kota Malang 2017, yaitu selanjutnya menurut Betty Julianti Onsardi, yaitu pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan daerah air minum PDAM Kota Bengkulu 2020. Selanjutnya menurut Rivena Setiawanti Sinaga dan Rahmat Hidayat, yaitu pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Kereta Api Indonesia Cabang Rantau Prapat 2020. Selanjutnya yaitu kerangka penelitiannya. Di sini motivasi kerja atau X1 menurut David Max Selen dan Soikjo tahun 2009. X2-nya disiplin kerja Hasibun 2017. Selanjutnya kinerja karyawan atau variabel Y menurut Robbins tahun 2006. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode penelitian saya, yaitu bentuk penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya populasi dan sampel. Di sini populasi yang saya ambil pegawai dan karyawan yang berjumlah 100 orang. Sampelnya yaitu menggunakan teknik sampling jenuh. Lalu variabel penelitian, variabel independen yaitu kinerja karyawan. Lalu variabel mediation yaitu motivasi dan disiplin. Dan di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga studi literatur, dan yang keenam kuesioner. Oke, selanjutnya yaitu tentang teknik pengolahan data dan analisis data. Di sini yang pertama uji validitas. Uji validitas adalah uji indikator. Apakah indikator mengukur variabel yang hendak diukur. Suatu indikator dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur, yaitu Ghazali 2016-254. Selanjutnya di sini ada uji reliabilitas, yaitu menurut Ghazali 2018. Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu angket yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk suatu angket dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seorang terdapat pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data di sini yaitu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu model regresi. Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik. Terlebih dahulu dalam penelitian ini uji asumsi klasik digunakan, yaitu yang pertama uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas ini, penelitian ini menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov, yaitu kriteria dalam uji normalitas adalah sebagai berikut: adalah signifikan lebih dari 0,05 maka data distribusi normal. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka tidak distribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolineritas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas yaitu variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolineritas ini dalam model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance factor atau VIF. Kriteria adalah jika toleransi kurang dari 0,10 atau VIF-nya lebih dari 10, maka tersebut terjadi multikolineritas, sedangkan multitolerance lebih dari 0,10 atau kurang dari 10 maka data tersebut tidak dapat menjadi multitolerance. Selanjutnya yaitu analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda ini teknik statistik yang bergunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel, maka digunakan analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda sering digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang mengakibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.